Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Perspektif Jawa Timur. Ini Perspektif edisi spesial ya, karena saat ini yang memandu langsung dari Suara Sidoarjo ini juga sedikit spesial. Sedikit spesialnya kenapa? Karena ini biasanya kalau Anda mendengarkan Atika Besar, kali ini giliran Billy Patopoy yang menemani pada pagi hari ini dalam program Perspektif. Dan kita, ini baru pertama ya saya memandu program Perspektif, nanti bersama dengan Profesor Suparto Wijoyo. Beliau merupakan Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Erlangga. Kemudian ada juga Dr. S. Bayu Wahyono. Beliau merupakan Sosiolog FIP Universitas Negeri Yogyakarta, pendiri Perhimpunan Warga Pancasila. Untuk Perspektif disiarkan juga ya di 10 lembaga penyiaran publik lokal kabupaten kota di Jawa Timur. Bersama dengan Suara Sidoarjo pastinya ya. Ada juga Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGRFM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, kemudian Suara Pacitan, Mardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Berarti 11 radio ini, 11 lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber kita terkait dengan Pancasilaku, Pancasilamu. Nah, ini karena pertama kali saya memandu Perspektif ya. Kalau kemarin saya menyimak dari Atika Besar, ini untuk Profesor Suparto dipanggilnya Cak Parto ini ya. Nah, nanti kan kita bahas juga bersama dengan dua narasumber kita, dan sekarang sudah tersambung via Zoom. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, assalamualaikum, juga sugeng enjing. Alhamdulillah. Pak Bayu Wahyono. Iya, Pak. Enjing, alhamdulillah. Saged kepanggih. Iya. Baik. Ini pertama saya manggilnya ini Cak Parto ya. Oh iya, Prof. Mas Billy. Parto apa Cak Parto ini? Baik. Ini pertama kali ya. Saya biasanya menyimaknya kalau pagi hari dari rumah ini, tapi sekarang langsung terjun ini bersama dengan Prof. Suparto sendiri dan satu narasumber lagi. Jadi ini edisi spesial ini Cak Parto. Iya, apa mana saya ono Pak Bayu yang dari Ngayuk Yogyakarta hari baru pertama Pak Bayu ini, Mas Billy ini pertama. Jadi kita ini kaum maskulin akhirnya Perspektif hari ini. Betul, ini katanya tadi malam ini nanti perspektifnya lebih ke gen milenial begitu ya, karena emang juga milenial. Oh, iya. Baik. Ini yang kita bicarakan adalah Pancasilaku, Pancasilamu. Tapi ini sebelumnya saya juga pengen ngobrol dengan Prof. Suparto dulu ini, karena saya juga pertama kali ya. Ini Prof. Suparto kelihatannya dari 3 orang yang berbincang-bincang pada pagi hari ini sepertinya lebih lama juga di program Perspektif ini. Jadi mungkin Cak Parto nanti yang kebanyakan memandu ya. Sama-sama. Jadi para sahabat, jadi Pak Bayu, kalau manggil para pendengar kita itu para sahabat, berarti kan ini para sahabat Pancasila hari ini ya. Oh betul. Jadi Mas Billy, kita ini orang timur yang tahu unggah-ungguh, sopan santun, ngerti empan papan panggonan. Karena Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat itu bagi kita adalah wilayah yang sangat istimewa, dan membahas tentang keluhuran Pancasila ini langsung terlebih dahulu pada
sesepuhnya gitu ya. Kita Baik. persilahkan kan gitu Pak Betul. Bayu untuk pertama-tama menguraikan peran beliau selama ini, apalagi beliau sudah mandegani Mas Bayu Wahyono ini kan untuk pendirian Perhimpunan Warga Pancasila. Sumangga. Nah ini kan wis nyesuek-nyesuek cara Surabaya yang biasa nih cetar-cetar ini Pak Bayu, saya mencoba lembut tapi ya sik konangan nih Surabaya. Betul sekali. Ya Mas Billy ya, kita ini sik konangan kalau kita ini arek Surabaya. Betul ini, Cak. Pak Bayu, tentang perspektif kita pagi ini dimulai. Ya, baik. Matur nuwun, terima kasih Pak Suparto, Mas Billy. Selamat pagi bagi semua pendengar radio yang tergabung dalam acara perspektif ini. Pertama tentu saya terima kasih atas kesempatan bergabung dengan para sahabat teman-teman dari Jawa Timur, khususnya yang pagi ini berkenan untuk diskusi membahas tentang ideologi negara kita yang dengan tajuk Pancasilaku dan Pancasilamu. Ya, saya kira mekaten nggih Pak Suparto. Saya saya bersama teman-teman di Jogja itu beberapa tahun yang lalu punya inisiatif untuk menggagas kira-kira berdirinya sebuah forum, sebuah wadah begitu untuk menggelurakan semangat Pancasila gitu. Tetapi sejak awal ini dengan teman-teman ini memang berprinsip bahwa Pancasila itu sebagai sebuah ideologi terbuka yang inklusif gitu, dan oleh karena itu saya kira tepat sekali tajuk acara kita hari ini Pancasilaku, Pancasilamu. Artinya tidak hanya Pancasilaku itu saya kira tidak ada ya, jadi Pancasilaku dan sekaligus Pancasilamu, karena Pancasila ini sebagai sebuah ideologi terbuka yang inklusif bisa memberi peluang bagi siapapun warga negara Indonesia dan bahkan dunia untuk menafsir Pancasila ini secara konstruktif gitu. PWP kita sepakati dengan teman-teman sebagai satu nama dari Perhimpunan Warga Pancasila begitu, dan kami sudah melakukan beberapa kegiatan dengan teman-teman bekerjasama dengan beberapa pihak untuk terus menggelurakan Pancasila ini. Jadi begitu Pak Suparto, misalkan kami pernah juga menyelenggarakan seminar, tapi diikuti oleh semua warga negara yang memang dari beberapa atribut sosial, misalkan ada ya kami menyebutnya sebagai seminar wong cilik gitu. Jadi ada akpol, ada buruh, petani, ada bangunan, bahkan siapapun boleh ikut dan kemudian membicarakan menurut tafsir mereka, menurut konstruksi mereka apa Pancasila, dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Itu pernah kami lakukan juga. Kemudian ketika momen-momen seperti pandemi COVID ini, kami juga bekerjasama dengan Awiatan Keraton yang dipandegani oleh Pak Fajar Subarwo, atau populer disebut sebagai Kang Jarwo di Jogja, terus untuk ingin terlibat dengan Awiatan Keraton ini untuk melakukan berbagai kegiatan. Kemudian juga pernah kami diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pameran teknologi, yang bersemangat Pancasila. Jadi teknologi itu tidak sudah kita tidak sebagai satu teknologi yang
menindas begitu, tetapi yang lebih human, lebih manusiawi, yang itu kemudian kami selenggarakan pameran seluruh teknologi tepat guna yang ada di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan DIY itu kami undang untuk memamerkan teknologi tepat guna itu, yang itu lebih human teknologinya. Kira-kira menikah dan beberapa lagi kami sering menyelenggarakan pertemuan, diskusi. Yang penting bahwa Pancasila ini kan bukan Pancasilaku. Misalkan mohon maaf dulu kan pernah pada satu periode tertentu Pancasila ini ditafsir secara tunggal gitu, dan kemudian prinsipnya we and others gitu. Kalau tidak seperti ini Pancasilaku ini yaitu berarti anti Pancasila, tidak seperti itu. Nah, atas dasar itulah kami bersama teman-teman di Jogja mendirikan perhimpunan warga Pancasila yang open, siapa saja boleh bergabung dan bersama-sama menginterpretasi, memaknai Pancasila sesuai dengan mereka sebagai subjek-subjek yang aktif, yang ya menurut mereka secara bebas dan konstruktif. Maka kan sebagai awal dari pertemuan ini Pak Soeharto. Luar biasa dari Pak Bayu dan Perhimpunan Warga Pancasila ini. Mas Billy, saya juga matur nuwun dengan seluruh jaringan radio Suara Sidoarjo dan berbagai suara-suara yang lain dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Suara lain dudu suara gaib loh ya. Jadi tidak bosan-bosan untuk menyuarakan tentang Pancasila. Betul. Tapi pinternya produser, ancene pinter produser itu. Ngomong perspektif budayanya. Jadi saya nambah-nambah sedikit saja. Luar biasa bahwa program hari ini mengangkatnya untuk mengenang kembali Pancasila. Sebagaimana Bung Karno waktu pidato, Mas Billy. Mas Billy ngerti Bung Karno pidato 1 Juni? Ngerti, Prof. Ngerti niku. Ngerti tapi ora ngerti ora roh. Ora paham niku. Kita ngerti tapi tidak tahu, kita belum lahir ya. Ngerti tanggale tapi mboten paham niku. Ngerti tanggale. Nah, bahwa dan pidato-pidato pada waktu penerimaan Dr. Honoris Causa di UGM misalnya, memang beliau itu kan menyuarakan diri bukan pencipta Pancasila. Bung Karno sendiri yang matur bahwa saya ini bukan pencipta Pancasila, tapi menggali Pancasila. Jadi itu artinya adalah keluhuran budi dari beliau yang menggali dari peradaban bangsanya, perjalanan kehidupan bangsa, nenek moyang kita, yang jauh-jauh hari mengenal Pancasila, cuma sila-silanya menjadi berbeda. Jadi kalau di perspektif ini, Pancasila yang sudah dikembangkan oleh Pak Bayu dan seluruh perhimpunannya, anggotanya, tentu urusan berideologi negara. Nah, cuma acara perspektif ini ditambah-tambah sedikit, karena urusan budaya, kita kenalkan kembali bahwa Bung Karno itu penggali Pancasila, berarti Pancasila itu sudah menjadi intisari kebudayaan kita, peradaban kita, budaya kita. Nah, kalau kita sampai jauh di era Majapahit misalnya, di buku Negara Kertagama, para sahabat, di buku Negara Kertagama misalnya kalau Anda membaca, nah, Mas Billy pernah maca buku Negara Kertagama ora? Pernah tapi Negara kurang paham niku iku lho nggih. Iya, Negara Kertagama bukunya ditulis di lontar-lontar itu, nek ndok museum dimasukkan kaca, digembok bisa, jadi gak kena diwaca akhirnya. Lihat tok niku, Pak. Tapi kita bisa membaca misalnya di buku di Negara Kertagama karya Hampuka Panca itu, aslinya judulnya adalah Kakawin Desa Warnana. Desa Warnana itu paradise. Sebenarnya kan
bagaimana keragaman-keragaman peradaban kita. Kalau kita membaca di bab tertentu ya, di buku Negara Kertagama, di Wirama 43 misalnya, di buku 162, itu memang dasar falsafah kehidupan bernegara di era Majapahit di zaman Raja Hayam Wuruk itu juga namanya Pancasila. Itu kalau 1365 terbitnya buku ini sudah menyebut itu, jadi laku-laku berpola laku Pancasila. Nah, lebih tua lagi untuk tambahan informasi bagi para sahabat kita yang mau menggali betapa kita ini kaya tentang nilai-nilai kehidupan yang sekarang dirangkai dalam Pancasila. Itu sebagaimana begini, Raja Asoka, Mas Billy kan ono Asoka Award sekarang kan ono toh. Yeah. Raja Asoka itu dulu kalau mempelajari dan menerima ajaran dari Sang Buddha Gautama dalam kitab Vinaya itu mencantumkan tentang Pancasila. Nih, Pancasilanya saat itu menjadi code of morality sebagai pedoman moral. Jadi pedoman moral. Namanya Pancasila sebagai pedoman moral. Bahasa-bahasa Sanskerta dan Kawi kunonya saya ada. Tapi intinya biasanya Mas Billy kenal ini. Lene urip itu Billy ngedono molimo lho le, cang ganteng cah bagus, ngono mestine dulu nenek moyang kita. Jauhi molimo. Mateni, membunuh itu ora entuk mateni, ora entuk mencuri, ora entuk madon, ora entuk madat, ora entuk apa iku minum mabuk-mabukan. Itu 5 itu Pancasila. Itu nama panjangnya, itu panjang, Sanskertanya sangat panjang. Sila 1 dilarang membunuh itu bagaimana bunyinya itu ada. Nah, ini adalah code of morality yang kemudian oleh Raja Asoka dijadikan menjadi code of state. Ini menjadi panduan bernegara. Jadi dari budaya sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha Gautama, ditingkatkan kemudian oleh Raja Asoka, Pancasila itu menjadi dasar negara. Menjadi dasar negara. Itu sejarah-sejarah di wilayah India yang sudah sangat populer, dan tatkala Buddhisme, agama Buddha kemudian masuk ke Indonesia, baik melalui India, melalui Burma, nenek moyang kita termasuk Bung Karno pun, termasuk Hayam Wuruk pun, Empu Prapanca pun mengenal tentang Pancasila itu. Nah, itu digali terus menerus, kemudian muncullah sejak 1 Juni, kemudian 22 Juni, kemudian 18 Agustus 45 ada dasar falsafah negara kita Pancasila. Artinya betapa tua perspektif budaya nenek moyang kita kenal Gusti Allah, ya dia kenal Gusti Allah. Untuk itu ini bukan negara ateis, tapi negara yang nenek moyangnya mengenal Tuhan. Karo tonggo teparo, tanya nanti kalau Pak Bayu, dulu kehidupan tetanggan tadi konferensi saya, seminare wong cilik-cilik Mas, seminar wong cilik ning lakune becik. Nah itu loh. Jadi ini orang-orang becik, jadi akhirnya apa? Oh iya, Pancasila yang kita sekarang jadikan falsafah negara itu memiliki akar budaya. Berarti ini barang kekayaan kita, tidak sekedar aset, tapi ini harta pusaka. Untuk itu Pancasila itu bukan aset. Kalau aset itu nggak bisa didol darang Mas Billy, aset ini didol. Tapi ini adalah harta pusaka, jimat kebangsaan, jimat kenegaraan yang mempersatukan kita. Gitu. Jadi, nah saya yakin Pak Bayu, kalau di Ngayogyakarta Hadiningrat dengan perkumpulan-perkumpulan ini, terus pundi caranya bisa merangkul ono tukang becake, pemulung, sampai dosene, sampai panjenengan bisa memfasilitasi semacam itu. Apa kata mereka yang mempersatukan sehingga terus kita iso guyub rukun yang kuyung Pancasila? Pengalaman panjenengan terus pundi itu?
Baik, Pak Bayu ya. Nah, ini sebelumnya kita mic-nya beri Pak Bayu, mic-nya masih ya, Ya, oke. mic-nya ini, Mas. Ah, baik. Baik, Pak Sumarto. Jadi kami dan teman-teman di Jogja ini sebenarnya ingin katakanlah apa ya, Pancasila itu tidak terlalu melangit gitu, awang-awang gitu, tetapi kemudian dibumikan atau supaya menginjak bumi. Maksudnya ya Pancasila itu harus menjadi satu manifestasi di dalam berbagai aspek kehidupan yang menyangkut seluruh warga negara. Dan mengapa demikian? Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali beberapa kehidupan bernegara, bermasyarakat ini katakanlah kurang disemangati oleh Pancasila. Dan itu kami sejak awal sudah menggunakan strategi, mari kita tempatkan Pancasila ini tidak terlalu melangit tapi membumi dan sekaligus terbuka untuk ditafsir oleh berbagai elemen masyarakat. Nah, mengapa demikian? Ya misalkan dalam hal semangat dengan katakanlah value tentang ketuhanan misalkan, itu kan banyak sekarang berbagai apa namanya peristiwa yang intoleransi misalkan. Di Jogja juga banyak semacam itu. Nah, oleh karena itu kami mendengungkan, menyampaikan wacana Pancasila ini memberikan perimbangan supaya praktik-praktik intoleransi itu bisa mendapatkan perimbangan. Gitu. Gimana kami tidak bermaksud untuk melarangnya, biarkan saja. Tapi kami juga mendengungkan prinsip-prinsip kehidupan beragama dengan bersemangat Pancasila. Kemudian dari sisi kemanusiaan, ya, saya kira banyak sekali hal-hal apa namanya kemanusiaan ini. Sekaligus dari dengan aspek toleransi itu kan sangat erat. Praktek-praktek kehidupan sekarang ini kan juga banyak yang tidak toleran, tidak human. Ya. Jadi kami menyampaikan kepada mereka dan mereka ternyata baik sekali dari berbagai masyarakat itu. Jadi begini, kalau misalkan ada orang korupsi itu, nah itu anti Pancasila, nah, begitu. Nah, itu orang yang itu tidak toleran namanya itu. Kalau ada orang bahkan sampai mereka yang, nah itu kalau toilet umumnya itu itu kotor, itu tidak nyiram ini, nah itu intoleransi publik. Nah itu tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi kami terus gelorakan dan itu menurut tafsir mereka. Jadi kalau ada misalkan apa namanya ingin memecah belah persatuan baik di level kecil di desa-desa atau sampai ke negara lah, mereka tahu lah itu menika mboten Pancasilais menika niku mboten prayogi lah dalam bahasanya orang Jogja begitu. Jadi kalau kemudian demokrasi ya, kalau demokrasi ada brutalitas baik itu di offline ya, ataupun yang di online atau digital demokrasi yang sekarang sudah marak, ada ujaran kebencian, ada hoax ya, itu berisik dan itu bukan demokrasi dan itu tidak Pancasila ya, kan gitu. Dan tapi yang paling banyak itu disinggung dari teman-teman di warga yang di Jogja itu ada soal keadilan. Soal keadilan sosial itu memang sangat menarik bagi mereka. Jadi praktek-praktek ketidakadilan itu ada di mana-mana, ada di atas, ada di samping, ada di bawah, dan itu jelas bagi mereka ini perlu adanya Pancasila. Jadi ketidakadilan ini bukan sekadar tidak adil secara individual atau dalam hal pembagian, tapi maksudnya mereka adalah ketidakadilan sosial. Maka mereka sering menggagas ya
prinsipnya seperti sosialisme demokratik gitu. Ekonominya juga ekonomi yang demokratik. Mereka komplain, mereka mendiskusikan soal itu. Nah, saya kira kalau di bawah juga semacam itu saya kira tinggal bagaimana negara, bagaimana itu kita semua ini untuk tadi membumikan Pancasila. Saya setuju dengan Pak Suparto tadi melalui tinjauan historis bahwa negara kita ini eksistensinya ya memang plural. Keberagaman itu adalah satu nilai dasar dan itulah Pancasila gitu loh. Jadi kalau memang itu tidak disepakati ya bubar negara ini. Nah, bukan karena Pancasila sebagai tafsir tunggal, tetapi itu sebuah kesepakatan moral, kesepakatan politik, kesepakatan ekonomi, sosial, kebudayaan bahkan ya negara kita ini ya memang beragam. Siapa yang tidak setuju, tidak sepakat dengan keberagaman itu, ya berarti tidak sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila. Ya. Nah itulah di samping itu kami juga terus menyampaikan apa sih susahnya menyampaikan Pancasila dalam praktik-praktik. Kami dengan teman-teman di sini, yaitu misalkan SD, SMP, apa kalau memang mau mengeluh generasi milenial ini tidak terlalu familiar dengan Pancasila, ya terus disampaikan. Tidak ada salahnya ya. SD Jemur Sari Pancasila ya kan. SD Negeri Kembang Jepun Pancasila, SMP Pancasila. Ya karena memang itu sudah sepakat kita gitu loh. Bukan melakukan ideologisasi dalam arti yang sempit dalam itu tapi begitu. Rumah sakit pun ya nggak apa-apa rumah sakit Pancasila. Bahkan kita kan sudah pernah menggagas di Indonesia, misalnya Pak Mulyarto dulu ekonomi Pancasila. Itu juga bagus terus diimplementasikan. Nah saya kira dari itu, tapi yang paling sederhana saja kalau ada hal-hal yang misalkan tidak toleran, tidak adil, tidak demokratis, wah itu tidak Pancasila kan begitu mestinya setiap hari. Kalau itu terjadi ya berarti orang day to day dalam kehidupan sehari-hari, dalam praksis kebudayaan itu sudah ada dalam semangat Pancasila. Saya kira mengatakan Pak. Betul, jadi jangan lelah menyuarakan Pancasila. Betul. Mas Billy. Nah, Mas ini Billy, kebetulan iklan lagi. Nah, ini saya mau jeda iklan sebenarnya ya, Cak Parto dan Pak Bayu ya. Pokoknya lirikan matamu wis kroso. Itu disopo pendengar iklan-iklan kita dengan dan jaringan radio ini sampai sopo dulu. Dan untuk Cak Parto dan juga Pak Bayu dikarenakan pada pagi hari ini biasanya kalau Atika Amzar manggilnya sahabat perspektif begitu ya. Ini disiarkan juga di Persada Kabupaten Blitar, kemudian Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, ada juga Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Jadi 11 radio ya yang menyiarkan perbincangan kita pada pagi hari ini, dan ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Pertanyaan atau sharing mungkin ini ya. Kita akan nanti sapa para sahabat yang sudah bergabung, tapi ada beberapa pesan ini Pak dan Cak yang akan hadir terlebih dahulu ya. Oh iya, itu penting itu. Silakan. Kita jeda terlebih dahulu ini. Sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo dukung ASI eksklusif.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005, bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga ya, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kebon Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 3 RW 1, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Perspektif Jawa Timur. Kembali bersama dengan saya Billy ya, yang bersama dengan ini kalau kata orang-orang Sidoarjo ini manggilnya suhu ini. Persuhuan ini ya. Ada Profesor Suparto dan juga Pak Bayu. Tapi tadi saya sempat ditegur dengan yang ada di redaksi ini. Panggilnya Cak Parto saja ya. Jadi manggilnya saya Cak Parto ini. Cak Parto dan juga Pak Bayu ya. Untuk Cak Parto ini merupakan Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, atau biasanya lebih dikenal dengan Profesor Suparto Wijoyo, dan Pak Bayu ini merupakan sosiolog FIP Universitas Negeri Yogyakarta dan pendiri Perhimpunan Warga Pancasila. Dr. S. Bayu Wahyono ya. Dan yang kita bahas adalah akar budaya luhur kita ada di Pancasila. Pancasilaku, Pancasilamu. Nah, ini tadi saya sempat dikasih candaan juga ya oleh Cak Parto ini. Ini nggak ada waktu buat iklan ya, karena sudah lirik-lirik ini. Saya tadi sempat terbawa loh dengan perbincangannya ini ya oleh para suhu yang ada di pagi hari ini. Jadi gini Mas Billy, orang yang pendengar kita, sahabat kita yang Pancasilais itu kan harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pendengar-pendengar kita itu, kemudian persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang kita selalu canangkan itu artinya gini, apa yang diiklankan di radio kita tolong dituku rek, produk-produk itu Pancasila. Tanya Pak Bayu kalau nggak percaya, di Pancasila itu berarti peduli pada koncoku duwe produk diiklankan di acara Perspektif itu konono ya. Ya betul. Nah, Mas Beli kurang ngopong ini ya. Layanan tunggal iki akhirnya ya. Nah, ya, tapi Prof ini tadi sempat ada yang menanyakan lewat YouTube ini ya. Ini lebih berbagi curhat sih dari Ibu Dwi Fitriana mungkin ya. Coba dibacakan, itu penting. Jadi pendengar kita yang lewat YouTube, yang lewat manapun, monggo. Biasanya Karin yang moco Karin biasa. Iya, Karinnya sedang keluar sebentar tadi. Ini Sugeng Enjing Prof dari Dwi Fitriana. Pak Bayu juga sekitar curhat ini. Kenapa sekarang kok banyak yang lebih bangga ya dan lebih kuat menonjolkan identitasnya daripada Pancasilanya? Boten wonten mali tepo seliro niki. Dari Bu Dwi Fitriana niki. Wah, Dwi ini pendengar setia kita itu. Iya, ada satu lagi nih yang tersambung lewat telepon ini, Prof. Lewat telepon ini. Ayo, baik. Lewat telepon. Selamat pagi. Bondo telepon, bondo suara, harus di rumah. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi para suhu ini. Dan termasuk sama Mas Bayu. Dengan siapa di mana ini, Pak? Saya Roni. Oh, Roni, baik. Ya. Saya tuh gini, Mas Roni di Yogyakarta. Halo, di Yogyakarta ya katanya Pak Parto tadi. Mas Roni yang di Yogyakarta. Oh iya. Di Yogyakarta ini, Prof. Baik. Kita simple ya. Sebenarnya aku kroso, ngono ku kroso. Baik, silakan ini Pak Roni. Kami atau saya katakan kangen tentang hal yang dulu sering muncul di TV. Dulu di zaman kita kecil gitu ya. Di TVRI. Itu kan sering diputar siaran Garuda Pancasila gitu kan ya. Sampai bahkan kita hafal gitu kan di luar kepala. Itu kenapa kok sekarang tidak ada lagi gitu loh. Gitu kan. Sehingga itu sederhana, simple, tapi bisa memberikan semangat bagi kita. Dan buktinya sekarang anak-anak kita, orang sekarang sudah lupa Pancasila. Itu ya Prof ya? Nggih. Manut sama Mas Roni soalnya sekarang jadi penguaos ning Yogyakarta hatine ngerak. Kenapa kok kita tidak muncul itu lagi gitu yang sederhana, katakan radio gitu kan. Setiap waktu tentu itu kita putar. Sederhana sekali, tapi kan itu biasanya cukup besar sekali gitu. Mungkin Cak Parto bisa memberi hal yang lebih mendalam lagi gitu. Iya, baik. Sudah Pak Roni untuk pertanyaannya begitu ya mungkin ya? Iya, itu aja. Terima kasih Pak Roni. Matur nuwun. Matur nuwun. Yang asline
mereka ya saling rindu penting. Jadi penting ini Pak Bayu, banyak orang Jawa Timur ini hari-hari ini itu masa-masa pensiunnya pindah kabeh nang Jogja kados. Jadi gini, karena apa, di Jogja ini Mas Billy dan para sahabat kita, apalagi dari Mas Roni tadi, penting lah ya di lagu-lagu kebangsaan kita, lagu-lagu nasional, tolonglah media ini harus menanamkan ideologi bernegara secara tidak kentara itu loh, dengan muter lagu-lagu tadi akan terafirmasi di alam bawah sadar. Sampai hari ini saya iso lagu itu bener Mas Roni, itu yang mergo ngrungokno RRI biyen itu. Terus ono TVRI ngono kok ya toh. Nah, sekarang bersama Suara Sidoarjo. Nah, saya ingin tambahkan sedikit saja. Belajar keragaman, belajar toleransi, belajar berpancasila itu bisa belajar pada keadiluhungan ngayuk Jakarta. Coba Mas Billy, orang Jogja itu coba ya. Ayo tak kei contoh sedikit ya. Jogja itu betapa tolerannya. Orang ngomong ngayuk Jakarta monggo. Ono disebut Yogyakarta. Jadi ono ngayuk Jakarta, ono Yogyakarta, ada Yogyakarta, ada Jogja, ada Yogja. Coba. Namanya pakai toh? Iya, macam-macam. Macam-macam. Itu baru sudut pandang nama. Namanya saja beragam, tapi sebenarnya tetap objeknya, subjeknya satu ya. Jogja yang kita maksudkan itu. Nek Mas Billy Jogja njujuk saja wis tuku apa nek nang Jogja langsung njujuk saja ngono ya. Jadi ada Jogja, ada Yogja, ada Yogyakarta, ada Yogyakarta, ada ngayuk Jakarta. Jadi tetapi orang Jogja tidak pernah tersinggung. Diceluk Jogja ya seneng, Yogja ya seneng, ngayuk Jakarta ya seneng, Yogyakarta ya seneng, Yogyakarta juga seneng. Dan semua nama itu ada. Semua nama itu ada. Itu artinya wis nek kepengin belajar Pancasila, belajar keluasan hati, belajar bertoleransi, ya bener kata Kang Mas Bayu tadi itu apa? Ya wis belajar dari Jogja. Untuk itu milih narasumbernya di hari-hari ini Sidoarjo, Suara Sidoarjo dan seluruh radio jaringan ini Kang Bayu milih Jogja terus. Jadi Jumat lalu itu ya Yogyakarta. Ini Jogja. Jadi karena belajar bertoleransi. Jadi ngomong Pancasila ndak pakai muluk-muluk ning jadi perilaku. Oh, nek awakmu masak dulu nenek moyang saya, mbah saya, le awakmu duwe panganan opo ae, manggamu wayahe buah, panen sukunmu, klopomu, ojo lali maring weweh nang tangga tepahmu. Itu sederhana, simple. Nah sekarang itu mosok nek antar tonggo, antar keluarga sama-sama sekarang nek diarani orang bisa berbuat adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tak kayak contoh Mas Billy. Sampean wis duwe bojo Mas Billy. Oh, dereng. Dereng. Ya wis duwe pacar. Insyaallah. Wis duwe pacar urung? Insyaallah. Nah, nek wis duwe pacar, setia pada pacarnya, kemanusiaan adil lan adab, ora mungkin selingkuh, gak atik gendaan, gak usah lirak-lirik tonggo kanan kiri, apa maneh lengre-lengre pendengar, mergo pendengar gak iso dilirik tapi dirungokno. Iya. Iya betul. Jadi berpancasila itu ya contoh konkretnya. Oh nek kamu sudah berkeluarga, kamu wis duwe calon pasangan, ojo ngelirik-ngelirik liyan, itu tidak adil, tidak adab. Gitu. Jadi lah simpel dong ngene-ngene kuwi. Jadi maksud saya itulah yang tadi kata Pak Bayu, pelajarannya Pancasila yuk dibunyikan. Sekarang ini ono wong duwe bojo, duwe keluarga, lirik-lirik. Nek saya ngelirik mahasiswa ya ngelirik tok. Nek ojo dilanjut-lanjut. Tanya Mas Bayu, padha Mas Bayu jenenge mahasiswa itu. Tapi adab ini ditoto. Jangan ngerusak pager ayu. Biar nak ono pelajaran gitu-gitu. Mas Billy mbok ngerti mbok buka saiki. Jadi kan ngaten tau Kang Mas Bayu. Jadi Pancasila yang membumi
itu nek ono gerakan weweh saling tolong menolong itu sederhana kok. Produk sing diiklanno untuk perspektif yo ayo dituku pendengar perspektif bagus. Kan ngono. Monggo Pak Bayu. Nah, ini sebelum ke Pak Bayu saya boleh kasih kesempatan yang ke redaksi dulu ya ini ya, Pak. Anu. Ya saya Karin yang moco ini ya. Nah, ini beda lagi. Ke redaksi dulu ini. Baik. Iya, Cak Parto, kula Pak Parto yang baca ini. Wih, produser ya. Iya, menikah ada dari Mas Naufal yang ada di Kebraon, ini ngobrol ini. Kenapa ya sebagian orang itu masih mengedepankan rasa rasis mereka, padahal semboyan dari Pancasila sendiri itu kan berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, salah satunya itu ada teman-teman main game itu kebanyakan dari Jawa Barat, mayoritas suku di sana ya Sunda dan Betawi. Tapi ketika mereka dengar saya itu ngomong agak medok gitu, mereka ketawanya keras, terus sering nyuruh saya untuk mengulang-ulang pakai bahasa Jawa. Padahal itu kan kadang-kadang saya suka kagok sendiri gitu. Nah, itu dari Mas Naufal di Kebraon. Kemudian ini ada masuk dari Bu Yulia di Gedangan, masuk lewat WhatsApp. Assalamualaikum, saya Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Selamat pagi Mas Billy, Cak Parto, Pak Bayu. Ini Pancasila sebagai dasar negara kita dengan 5 sila yang terkandung di dalamnya. Tiap butir di tiap silanya dan burung Garuda sebagai lambang negara kita. Mestinya kita ini bangga memiliki dan berdiri dengan kokohnya, gagahnya. Dan alangkah menjadi lebih baik kalau kita ini mengedepankan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang guyup rukun, damai, peduli pada sesama, saling menghormati dan menghargai oleh masing-masing orang. Nah, itu dari Bu Yulia. Kemudian mengulangi dari Bu Dwi tadi, Sugeng Enjing Pak Parto, Pak Bayu, sekedar curhat. Kenapa ya sekarang lebih banyak yang bangga dan lebih kuat menonjolkan identitasnya daripada Pancasilanya? Saniki mboten wonten malih tepo seliro. Itu, monggo. Banyak sekali lupa ini Pak. Kata niki pertanyaan nggih. Ya. Terima kasih Mas. Saya kira pertama tadi ada dari Bu Fitria tadi. Nanti saya akan ulang tadi dari Mas Roni tadi pernah bernostalgia bahwa dulu Pancasila ini cukup intens di berbagai media. Saya kira ya memang begitu. Ada 3 institusi strategis yang perlu dijadikan bagi upaya untuk menggelurakan semangat dan jiwa Pancasila itu. Yaitu pertama institusi pendidikan sebagaimana yang saya sebut tadi. Itu penting untuk terus kemudian yang tidak untuk terus menggelurakan Pancasila. Kemudian juga media itu institusi yang paling strategis juga sekarang. Apa sih susahnya setiap media televisi atau radio itu setiap hari memberikan ruang atau waktu untuk membahas Pancasila ini secara reguler, sebagaimana ini tadi yang dilakukan oleh Radio Suara Sidoarjo. Saya kira ini bagus sekali. Ya mohon maaf ya, kan media kita ini banyak sekali intensif tentang siaran agama. Itu juga manifestasi dari Pancasila juga. Tapi Pancasilanya sendiri juga mestinya juga perlu diberikan waktu oleh demikian untuk setiap hari. Kemudian institusi yang ketiga itu keluarga. Nah, keluarga itu penting untuk terus mewacanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi. Saya kira itu sangat penting. Nah, itu harus disuplai oleh berbagai gagasan pemikiran yang terdokumentasi dan disebarkan melalui buku-buku. Ini di PWP sekarang juga sedang membuat buku, tapi khusus untuk topik bagaimana soal pandemi COVID-19 ini dari perspektif Pancasila. Yang kemudian yang lain tadi menarik misalkan rasialis dan kemudian merasa bangga Pancasila. Jadi prinsipnya begini, Mas Naufal Pancasila ini adalah harus menjadi satu ideologi atau paham kesepakatan yang membebaskan. Yang membebaskan itu penting, yang mengemansipasi itu adalah membebaskan dari belenggu macam-macam tadi, cara berpikir yang rasialis, cara berpikir yang intoleran, dan perilaku tindakan yang intoleran, hal-hal yang tidak adil.
Nah, sehingga kalau itu sudah membebaskan baik cara berpikir dalam tindakannya, maka situasi atau cita-cita guyub rukun itu tercipta dengan sendirinya. Itu efek dari cara kita untuk membumikan Pancasila itu. Jadi ini seperti itulah. Sederhananya begini ya, misalnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sumarto, misalkan kalau berpikir Pancasila itu toleran, dan toleran itu sudah selesai dalam cara berpikir. Tidak usah diungkit-ungkit lagi, tapi itu sudah selesai. Tapi harus dan kalau sudah dianggap selesai itu praktek dalam sehari-hari. Sederhananya begini. Sekarang ini kan banyak. Misalkan busana ya. Busana misalnya jilbab misalnya. Ya kalau berpandangan Pancasila ya nggak apa-apa pakai jilbab. Tetapi yang nggak pakai jilbab ya nggak apa-apa gitu. Itu penting. Jangan kemudian terus kalau sekarang kalau nggak pakai jilbab itu tidak baik misalnya. Nah itu intoleran gitu. Jadi kalau orang berpancasila itu ya harus menghargai semua, tidak ada saling memaksakan kehendak. Baik itu yang Muslim nggak pakai jilbab itu kan banyak juga, tapi tidak bisa itu kemudian ditempatkan bahwa itu tidak baik gitu. Seperti itu. Bahkan kalau yang bercadar pun ya nggak apa-apa, silakan. Ini adalah konsekuensi demokrasi. Pakai jilbab atau tidak itu adalah pilihan-pilihan. Silakan saja dan itu tidak bisa terus diseragamkan terus kemudian itu menjadi identitas yang baku, kemudian di luar itu tidak baik. Nah itu sekarang cara hal semacam itu melanda ya. Nah maka kalau berpikir Pancasila ya harus menghilangkan cara-cara berpikir yang memaksakan kehendak seperti itu, karena itu intoleransi. Maka caranya ya tadi harus menganggap ini sudah selesai. Kalau mau pakai cadar ya monggo, baik juga. Kalau mau pakai jilbab ya oke, yang tidak pakai ya baik juga. Tidak ada masalah. Bukan itu sesuatu yang melekat di situ ada hierarki bahwa ini lebih baik ini. Nah, kalau caranya berpikirnya seperti itu berarti belum berpikir arti Pancasila itu. Jadi itu toleransi begitu. Nah kemudian dalam sehari-hari yaitu kami sering menyampaikan kepentingan publik itu penting umum. Manifestasinya apa ya? Kalau toiletnya itu kotor, itu mesti ya berarti belum ada perilaku yang Pancasilais. Kemudian trotoarnya itu berlubang-lubang. Atau trotoarnya itu juga dipakai oleh pedagang kaki lima. Sebenarnya itu bukan tindakan yang toleran, karena itu merampas hak publik misalnya. Kalau mau nyebrang zebra cross saja itu masih takut misalkan. Nah berarti hal-hal kayak gitu itu maksud saya. Nah itu adalah bukan manifestasi dari tindakan toleransi sosial, dan itu tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi Pancasila yang membebaskan itu pentingnya di situ, dan yang paling fundamental adalah membebaskan dari berbagai bentuk ketidakadilan, baik cara berpikirnya maupun itu dalam apalagi tindakan-tindakannya. Maka dalam hal-hal yang sifatnya makro, sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi sistem politik yang Pancasila ya memang penting, karena ini kesepakatan kita bahwa eksistensi negeri ini sebagaimana yang dikatakan Bung Karno dan founding fathers yang lain adalah keberagaman itu sendiri. Siapa yang nggak sepakat tentang keberagaman di Indonesia ya itu berarti tidak Pancasila, kan begitu jadinya. Dan itu selalu menjadi proses terus menerus sekarang dalam dinamika kehidupan sosial politik di Indonesia sekarang. Saya kira mengatakan ya Pak memahami Mas Billy, matur nuwun Pak Bayu, Mas Billy. Jadi kita sekarang juga ndongakno seluruh sahabat kita yang mendengarkan, termasuk yang tanya, keadilan sosial tak dongakno yang dengarkan dan yang takok opo maneh ya. Betul niku. Bebas hutang. Awake sehat panjang seger waras. Amin. Pokoke seger waras bagas kewarasan niku yo pendengar yang baik gitu. Nah, mulai Mbak Dwi selalu identitas, Mbak ya. Kok bangga karo identitasnya tapi belum yang Pancasila. Carane Mbak, Pancasila dijadikan identitas kita, untuk itu disuarakan. Terus mana Mbak Yulia yang ngono
ini Rosita sing gak ono takok dino iki Rosita sampai tak catet ngono. Absen niku. Absen niku, Pak. Diganti Mas Noval, ya Allah seneng saya ngurungokno tadi kok. Cak, saya kalau orang-orang Sunda itu nek aku ngomong Jawa podo keluarga saya karena istri saya itu Sunda. Biasa mereka itu nek saya ngomong begini tuh ketawa katanya yo menikmati. Jadi carane hati kita luaskan. Jadi kalau Mas Noval iso memahami, menghibur mereka, nyenengke hati mereka, itu berarti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil. Dan jangan merasa dibully, jangan merasa waduh ini gimana kok etnisnya gitu. Identitas etnis itu memang ada, kodrati ono sing Sunda, ono Sunda wiwitan, ono kita ini yo Jawa Timuran, ono Yogyakarta, ndak usah dihapus wong itu identitas lokal. Nah, tetapi dalam berbangsa kita satu bangsa Indonesia. Sukune macem-macem, bangsane Indonesia, dasar falsafah negarane Pancasila. Ngono ya. Jadi kalau sudah kita pahami, maka koyoke pandangan mata Mas Billy jame wis keliwat Cak Parto. Ya, foto iki arep pulang iki jam 8 iki ya sebenarnya waktunya ngajar tanya Pak Bayu. Nih monggo ada pesan singkatnya Pak Bayu untuk closing remark kita, pesan pada seluruh sahabat perspektif kita. Monggo Pak Bayu singkat. Ya, terima kasih Pak Suparto. Ya, saya kira jangan bosan-bosan untuk menggelorakan semangat dan jiwa Pancasila, dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri karena memang sudah menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan moral, kesepakatan politik, kesepakatan ekonomi bahwa Pancasila ini adalah Pancasilaku dan Pancasilamu. Artinya ini terbuka dan bagi siapapun yang merasa sebagai bangsa Indonesia ya itu harus mengakui Pancasila ini secara diskursif, secara dinamis begitu. Dan saya berharap Pancasila terus terimplementasi, membumi di dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal yang sederhana. Yang terakhir, saya terima kasih media, saya kira perlu terus menyediakan waktu untuk terus menggelorakan semangat dan jiwa Pancasila ini dengan mendiskusikan dengan tema-tema yang sehari-hari ya terkait atau relevan dengan kehidupan sehari. Mengatakan terima kasih, matur nuwun. Sahabat perspektif nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Cak Parto nggak ada tambahan lagi nih, mungkin untuk pesan-pesannya ini. Saya kok jadi tertarik menunggu pesannya ini. Kepada seluruh sahabat dari perspektif, penting kita paham sekarang kita punya Pancasila, kita jadikan identitas kita, karakter kita, jalan kehidupan bernegara kita yang intinya mengajarkan manusia itu ilingo nek awakmu menungso. Kalau awakmu menungso sing percaya marang Gusti Allah ndak mungkin hidup sia-sia. Maka menungso yang satu harus ngamankan manusia yang lain. Nek menungso yang satu gak iso ngaman nonjogo perasaane menungso liyane berarti durung menungso. Mulane yang penting bagi kita adalah bermanusialah dan terus menjadilah manusia. Bagaimana menjadi manusia? Selanjutnya ke depan itu ikuti perspektif Jumat depan. Ojo telat acara ini. Penting kanggo kita semuanya. Ini malah saya jadi ketagihan pengen host lagi nih ya, perspektif minggu depan ini. Dapat ilmu banyak dari para suhu-suhu nih. Sudah selesai ya berarti untuk pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Cak Parto dan juga Pak Bayu atas pagi ini terkait dengan obrolan kita untuk Pancasilamu Pancasilaku atau Silaku Pancasilamu ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan minggu depan ya di perspektif selanjutnya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dua narasumber kita, dua para suhu, ini kalau kata orang Sidoarjo para suhu ya, atas waktunya selama 1 jam.
Kalau begitu terima kasih Pak Bayu dan juga Cak Parto atas beberapa sharing yang tadi sudah disampaikan juga ini. Baik, terima kasih Mas Billy, Pak Suparto. Selamat pagi. Sama salam. Ketemu lagi Pak. Keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.